Ibadu al-jannah yudhawi sunnah. Jadi luar biasa kita membahas tentang bagaimana cara amalan untuk membuka pintu surga. Yang kita tahu Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya, jadi bidro ain itu dua, kalau ada pintu depan itu ya, ada dua daun pintu. Itu jaraknya saja antara keduanya 40 tahun. 40 tahun, saking panjangnya, saking luasnya. Belum lagi bagaimana ketika Allah anugerahkan kepada kita keindahan surga yang memang ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Walaupun digambarkan di Quran dan beberapa hadis menyampaikan, tetapi tetap tidak akan mungkin khotor itu terbesit di pikiran kita seindah apa surga itu. Mungkin kita pernah ya merasakan tempat yang sangat indah, mungkin yang nggak pernah lihat laut. Dulu waktu saya kecil pertama kali saya lihat laut itu luar biasa, hati itu rasanya ya Allah, ada ya tempat seindah ini, karena baru pertama kali lihat laut. Mungkin yang nggak pernah lihat bukit di atas awan itu jadi seperti permadani. Kalau di Subang itu ada Pamoyaman kalau nggak salah, atau di tempat-tempat yang tinggi itu yang namanya awan itu seperti dihamparkan. Kita akan mengatakan betapa indah tempat ini. Tapi bagaimana surga, kan gitu ya? Bagaimana surga dengan keindahannya yang tentu pikiran kita, nalar kita tidak akan mampu membayangkan. Mala ainun ra'at, mata yang tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan kuping kita tidak pernah mendengar. Maka rahmat Allah tentu itulah yang kita kejar, itulah yang kita perjuangkan. Karena ridho Allah salah satunya ketika Allah ridho, maka Allah akan berikan kita apa? Jannah. Masalahnya adalah Rasulullah pun menyampaikan khuffati al jannah bil makarih. Nah ini yang sering kita dengar ya. Bahwasanya surga itu nggak mudah. Kalau bahasa Rasulullah itu sil'atun ghaliyah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyampaikan surga itu silah yang mahal. Sesuatu yang mahal itu tidak bisa dibeli dengan kepingan perak yang murah, harus diperjuangkan. Makanya huffati al-jannah bil makarih. Surga itu diliputi yang mana nafas kita, jiwa kita itu nggak senang, syahwat kita itu nggak senang. Syahwat kita itu menolak. Bangun tidur itu berat bagi syahwat. Huffati al-jannah bil makarih. Mau bangun subuh itu luar biasa susah. Ya, makanya kalau misalkan surga itu mudah, kalau misalkan syahwat kita mudah mengalahkan, ya, kita mudah mengalahkan hawa nafsu kita, saya yakin bahwa masjid ini akan penuh terus setiap subuh. Tapi nyatanya tidak. Ya, kita bangun saja kadang-kadang setan itu pinter Pak menggoda. Baru jam 3. Entarlah setengah 4, jam 4, entarlah 10 menit lagi, ya itu 10 menit lagi, pas lah 5 menit belah komah gitu, bisa merem Pak. Bangun-bangun jam berapa? Setengah 7. Jadi kita sudah kalah itu. Makanya kalau mau ada tips itu, ada menyampaikan begini, kalau bangun tidur hitung sampai 5, jangan banyak berpikir. Bangun tidur tarik nafas, hitung sampai 1, 2, 3, 4, langsung duduk. Habis duduk hitung lagi sampai 5, kayak berdiri. Itu salah satu tipsnya Pak, untuk orang yang susah bangun subuh. Kalau yang sudah terbiasa, Allah mudahkan istiqomah untuk sholat jamaah subuh, maka tidak perlu tips itu, tidak perlu triks itu. Nah, bangun saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gambaran surga itu, kenapa disebut jannah? Kalau kita membahas tentang dari segi bahasa itu, jim nun 2 kali ya, jannah ada tasdid di situ. Kalau dalam kamus Arabi disampaikan jannah itu sesuatu yang tersembunyi, yang belum nampak. Karena kita tahu bahwasanya kalau kalimat janin itu bayi yang di dalam perut ibunya, yang tidak nampak, yang belum kelihatan. Ada majnun itu masturul akal, akalnya itu tertutup. Ya, berarti apa? Majnun
akalnya tertutup. Bahasa kita kalau majnun itu orang yang ODGJ kalau bahasa sekarang, nggak boleh nyebut gila itu ODGJ. Mastur, akalnya tertutup, nggak kelihatan. Itu sebab apa? Majnun. Jinnun minal jinnati wan nas. Kita nggak bisa melihat jin itu. Bisa jadi ada yang duduk ngaji sama kita, nggak bisa kita lihat. Jin tidak bisa kita lihat. Jadi jannah pun sama. Jannah pun tidak akan pernah melihat kecuali dengan proses ketika kita nanti akan dicukupkan umur kita masuk alam barzah, kemudian ke akhirat. Makanya saya mau tanya, ada yang ingin buru-buru ke surga, Pak? Halo? Ada yang ingin cepat-cepat masuk surga? Syaratnya mati, Masya Allah. Syaratnya meninggal dulu. Syaratnya harus sakaratul maut dulu. Nah, itu syaratnya di situ. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu para sahabat mereka sangat menginginkan apa? Asy-syahadah, meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Karena ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya surga itu disebut Darut Tawwab wan Na'im, yaitu tempat orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Imran 133. Ini banyak hafid Quran. Saya senang kalau ngaji di sini. Jadi kalau ada salah ada yang benerin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah. Kita bersegera memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. At-Tawwab, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka inginkan? Jannah. Tempat di mana Darun Naim, tempat yang kenikmatannya luar biasa. Disebut juga bustan, basatin. Disampaikan di Al-Qur'an, ayat ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa a'nab. Jadi tempat yang banyak kebun-kebunnya, yang ada anggurnya. Disampaikan di situ. Jadi bustan itu basatin itu adalah jannah. Wa fiha ma tashtahi al-anfus. Syahi itu ada, kalau bahasa Arab kita ada ladzid, laddah, ada syahi. Apa bedanya, Pak? Oh, ini ladzid ya, kalau kita makan enak. Ada asyahi. Syahi itu lebih di atas ladzid, Pak. Artinya begini, ada makanan yang kita sebut enak, tapi belum tentu kita suka, gitu ya. Ada yang mungkin sekarang apa namanya, pizza, burger, itu enak itu. Orang tuanya bilang nggak enak, saya nggak suka, saya lebih suka jengkol gitu ya. Jadi disebut enak itu belum. Tapi kalau asyahi, tashtahi, itu sesuatu yang sesuai selera kita. Makanya di surga itu disebut wa fiha mastahihil anfus wa taladdul a'yun. Jadi di dalam surga itu yang kita inginkan sesuai dengan selera kita. Dan yang kita lihat sesuatu yang menyenangkan mata kita. Nah, disebut di dalamnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut wa antum fiha khalidun, dan kita di dalamnya kekal. Makanya Allah, kalau kita membaca Al-Qur'an itu akan sering kita temukan kalimat khalidun. Ya, kita akan di dalam surga selama-lamanya. Berarti Allah, kepemilikan kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia itu sifatnya tiga. Dunia itu sifatnya tiga. Yang pertama apa? Sementara. Yang kedua apa? Sedikit. Yang ketiga apa? Fata morgana. Sementara Allah, sebentar. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kalau di surah Sajadah ayat 5 ya. Alfa sanah, kalau dihitung, Pak, coba hitung antara umur kita 60 tahun misalkan, 60-an tahun, maka kita akan temukan angka 1,5 jam saja kita di dunia. Nggak lama, ya, buktinya nggak lama, Pak. Ya taqarrabuz zaman, waktu itu kan berjalan begitu cepat. Kok sudah Jumat lagi ya? Kok sudah mendekati pertengahan tahun lagi? Kok sudah mau pindah tahun lagi? Kita sudah 1 Muharram sekarang, 1448. Kok sudah mau berganti tahun lagi? Kok sudah mau Ramadan lagi? Cepat Allah. Dunia itu sifatnya sangat cepat dan sementara.
Makanya Allah, kepemilikan kita, rumah yang kita bangun nanti akan kita tinggalkan. Anak-anak yang kita didik dari kecil kemudian besar, dan bahkan kita alhamdulillah diberikan umur sampai melihat cucu, akan kita tinggalkan sementara. Tempat tinggal kita ini hanya sementara. Makanya beruntung Allah kalau Allah anugerahkan kita kebaikan dalam berinfak yang luar biasa. Saya tahu bahwasanya dunia sementara, tapi ada yang kekal, yaitu nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jariyah yang akan menyusul kita bahkan ketika kita di makmurah, bahkan nanti ketika kita di akhirat kelak, yaitu infak dan sedekah kita. Makanya ada yang infaknya apa? Ada yang wakaf rumah buat taklim, ada yang wakaf apa misalkan yayasan misalkan. Mereka paham betul bahwasanya dunia sementara, tapi pengen kekal dari hartanya, kemudian apa? Diberikan kebaikan untuk akhiratnya. Dunia itu sedikit. Bapak kalau disebut misalkan juragan gula, nah, kita punya gula banyak, jadi saudagar gula. Kira-kira kalau mau bikin kopi sama teh berapa sendok, Pak? Mentang-mentang juragan gula, gitu kan, 5 sendok, diabetes. Atau bahkan nggak pakai gula. Atau kita misalkan disebut juragan beras, yang beras banyak. Berapa piring mau makan kita? 2 piring sudah begah. Jadi dunia sedikit. Sebanyak apapun yang kita miliki atas dunia ini, kita makanya sedikit. Bahkan rumah kita yang mungkin berapa ratus meter persegi, nanti yang kita tempati kubur itu hanya tempat sesempit itu. Jadi sifatnya dunia adalah sedikit. Dunia itu fata morgana, Allah SWT. Apa tuh fata morgana? Pernahkah kita membayangkan, menginginkan sesuatu dengan sangat amat? Jadi pengen banget, pengen punya mobil misalnya, ya Allah, kapan saya punya mobil ya Allah? Saya pengen, dia nabuk, dia berdoa, dia bermunajat, membayangkan enak ya punya mobil. Sampai kalian beli mobil, alhamdulillah Allah ijabah doanya. Ketika sudah punya mobil, dinaikin seminggu, 2 minggu, 9, 2 bulan, rasanya gimana kira-kira? Biasa-biasa saja. Jadi fata morgana itu dilihat dari jauh itu kayak air ya. Waktu kita mendekat, mana airnya? Nggak ada. Kita menganggap bahwa saya pengen punya rumah, ngontrak udah bertahun-tahun. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita bulan rumah. Ya. Sampai kita tempati rumah itu, ya berapa bulan kita senang, setahun 2 tahun biasa saja. Makanya wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya orang yang memaknai rasa syukur itu yang kita memiliki, yang mungkin kita sudah lama memilikinya, tapi mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan di surga itu, kita sebelum masuk ke kitabnya itu Pak, saya ingin membayangkan, kita ingin membayangkan dulu bagaimana surga itu supaya motivasinya lebih besar. Surga itu sifatnya disampaikan dalam surah Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi sesuatu yang tidak di surga itu, ketika kita melihat kenikmatan itu dengan mulkan kabir, dengan kerajaan yang luar biasa besar. Kalau hadis Rasulullah menyampaikan begini Pak, di surga itu sesuatu yang kita lihat itu tidak pernah membosankan. Itu bedanya sama dunia Pak. Ya tadi saya bilang, punya mobil, kalau udah punya mobil lama ya sudah bosan, pengen upgrade lagi. Kalau punya HP yang dulunya dia gadang-gadang pengen punya merek itu, kalau sudah punya pengen lagi yang lebih atasnya lagi. Sifatnya dunia itu membosankan. Berbeda ketika di surga Allah. Karena hadis Rasulullah ada yang menyampaikan, hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan begini, bahwa saya hari Jumat itu penduduk surga yang laki-laki itu kumpul di pasar. Kemudian ada hembusan angin setelah itu, hadis sahih. Nah, setelah itu apa? Laqad izdattum ba'dana husna wa jamala. Izdattum ba'dana husna wa jamala. Jadi ketika mereka pulang ke rumah, istri-istri mereka melihat suaminya itu bertambah husna wa jamala, bertambah bagus dan bertambah tampan. Jadi pun melihat istri juga gitu Pak. Jangan kemudian kita, oh iya saya pulang lihat istri kok beda Ustaz. Apa mau bilang bosan gitu, nggak berani ya.
Artinya kalau kesyukuran itu hadir, maka demi Allah kecantikan di dunia itu bukan dilihat dari parasnya, tapi dari apa Pak? Dari akhlak ya. Makanya kalau pernah saya ditanya, Ustaz, kenapa banyak artis yang cerai gitu kan, jadi banyak artis yang pisah. Saya bilang, pertama, tidak menjaga nazar, tidak menjaga pandangannya, ghadul basarnya nggak dijaga. Kalau sudah nggak dijaga, maka syahwatnya yang muncul. Kalau syahwatnya yang muncul, maka dia akan melihat yang cantik ini lebih cantik, ini lebih cantik. Ketika pulang dia melihat istrinya yang padahal dulu dianggap paling cantik, menjadi turun nilai kecantikannya. Karena apa? Syahwat mata. Tapi kalau di surga enggak, husna wa jamala. Jadi kita akan bertambah tampan, istri pun nanti akan bertambah cantik. Gimana Pak? Pengen buru-buru masuk surga? Huffati al-jannah bil makarih wa huffati an-nar bisyahawat. Kalau neraka itu Pak, itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita senang, syahwat itu senang. Makanya betapapun orang harus membayar mahal, kalau syahwatnya senang dia akan bayar. Ada yang pernah dengar grup asal Korea kalau nggak salah, namanya BTS. Saya melihat ini fenomena yang luar biasa. Jadikan ibrah nih Pak, pelajaran Pak. Ini band Korea yang kalau dia tampil tiketnya dijual itu orang harus sahirul layali. Apa sahirul layali? Begadang. Jadi bukan begadang untuk qiyamul lail, bergadang untuk beli tiket. Tahu harga tiketnya berapa? Paling murah 1.800.000 sampai 2 juta sampai puluhan juta yang VIP. Itu kita punya duit belum tentu bisa beli. Ada istilah war ticket, apa war ticket itu? Perang tiket. Jadi harus cepet. Kalau kliknya nggak bisa, itu sampai orang depresi. Sampai dia bisa jual kulkas, jual apa, pengen dapat tiketnya. Ya, huffati al-jannah bil makarih wa khuffati an-nar bisyahawat. Kalau syahwat senang dia akan bayar pada Allah. Ya, makanya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, zuriyah kita, keturunan kita diberikan hobi yang baik, idola yang baik. Kalau sudah idolanya buruk, masya Allah, dia akan mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang dia senangi. Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyampaikan bahwasanya kalau kita tahu ada minuman surga yang ada di atas muka bumi ini, apa namanya? Zanzabila. Kalau disampaikan wa yashqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila. Apa zanzabila? Jahe. Jadi dalam surga itu ada minuman yang mana campurannya adalah jahe. Jahe itu sehat nggak Pak? Sehat. Jadi kalau bisa di rumah harus ada standby jahe Pak. Kalau ada flu sedikit ya, gerges badan, bikin jahe Pak. Itu minuman surga. Tapi syuurnya, rasanya tentu berbeda. Tentu lebih syahih lagi, tentu lebih nikmat lagi yang kita tidak bisa membayangkan. Kita Allah Subhanahu wa taala, kita pengen mendapatkan kebaikan surga itu. Kita pengen dimudahkan untuk menggapai surga itu. Makanya salah satunya kita duduk di majelis ilmu ini supaya apa? Allah mudahkan jalan kita ke surga. Subhanallah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu belum tentu dia itu nggak paham ilmu. Makanya dulu banyak ulama yang duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Bahkan ada Sufyan As-Tsauri itu kurang hebat apa? Kurang alim apa beliau? Beliau itu paling senang duduk di majelis ilmu. Beliau pernah mengatakan begini, bahwasanya ada seorang anak muda yang dia mengisi pengajian itu. Dan aku bahkan ketika dia menyampaikan kalam-kalamnya, tausiahnya, aku sudah tahu yang disampaikan itu sebelum anak itu lahir, sebelum ustadz itu lahir, mungkin bahasanya gitu, karena beliau senior. Tapi beliau menyampaikan, tetapi yang disampaikan adalah ilmu. Walakin asma'uhu fil ilm. Aku mendengar ilmunya. Fasami'tuhu ana bi husnil adab. Maka ketika aku mendengar ilmu, bukan aku melihat orang yang masih muda atau bahasanya yang bahkan aku bisa jadi mungkin lebih paham, sangat lebih paham beliau.
Tetapi karena yang disampaikan ilmu, aku mendengarkan dengan husnul adab, dengan adab yang baik. Adab yang baik itu gimana? Adab yang baik itu seperti baru mendengarkan ilmu tersebut. Wah, itu ulama itu, Pak. Jadi beliau pengen mendapatkan apa? Keberkahan. Jadi duduk disampaikan, oh hadis itu, ayat itu, paham beliau. Tapi seakan-akan pengen mendengarkan pertama kali. Kalau husnul adab birrul walidain itu gimana? Orang tua kita ya, yang sudah punya orang tua sepuh-sepuh yang udah umurnya 70, 80, 90 tahun. Biasanya nih orang tua, Pak, mereka akan bercerita nostalgia tentang sesuatu yang mungkin sering kali kita dengar. Betul nggak? Orang tua kan gitu ya, cerita, lah itu lagi. Nggak sekali dua kali, Pak. Kalau bahasa Jawa pengen pitulikur gitu ya. Tetapi anak yang baik, adab yang baik itu seperti mendengarkan pertama kali. Oh gitu Mbah ya, oh gitu Ibu ya, oh gitu Pak ya gitu. Padahal udah sering didengarkan. Nah, kalau anak yang adab yang kurang baik kan, Pak, berapa kali Bapak cerita ini, udah hafal saya ceritanya, endingnya udah tahu. Nah, itu husnul adab, husnul. Maka rahmatullah, kembali lagi gambaran tentang surga. Kenapa dulu orang-orang soleh ketika mengetahui gambaran tentang surga itu mereka ingin memperjuangkan untuk mendapatkannya? Salah satunya bukan sekedar indahnya surga. Pernah Pak, ada seorang yang bertanya kepada seorang alim, gambarkan kepadaku keindahan surga. Maka orang alim ini bingung karena gambaran surga banyak. Kita baca surah Al-Waqiah, kita baca surah Shad, kita baca surah Ar-Rahman. Di situ banyak gambaran tentang surga. Maka beliau kemudian membuat gambaran surga melalui bahasa beliau sendiri. Kamu pengen tahu bagaimana keindahan surga? Ta'am ya Syekh. Maka beliau menyampaikan, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mendengarkan menangis, yang menyampaikan menangis. Kenapa Allah? Karena kita akan ketemu dengan idola kita, Allah. Kita akan menemukan sosok yang betul-betul kita sayangi, kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup menggambarkan kalau pengen secara hati ya. Maka dulu ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Beliau itu sangat cinta sama Rasulullah. Beliau sangat ngefans bahasa sekarang. Fansnya Rasulullah luar biasa. Rasulullah kemanapun diikuti. Melihat Rasulullah, wajah Rasulullah itu udah senang luar biasa. Kalau ke masjid, sendalnya Rasulullah ditata, bejana wudunya disiapkan. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, beliau menyampaikan bahwasanya kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku bersama Rasulullah, aku siapkan bejana. Kemudian Rasulullah memanggilku. Karena Rasulullah paham ini orang senang sama aku, mau aku kasih hadiah. Ya mungkin Rasulullah kemudian manggil, lalu disampaikan, sal, mintalah sesuatu. Maka apa yang kemudian disampaikan? Kalau Rasulullah Pak menawarkan sesuatu Pak, kita minta harta, kita bilang jabatan, kira-kira mustajab nggak? Mustajab doa Rasulullah, tentu tidak perlu diperdebatkan. Tapi yang dipikirkan sahabat itu bukan lagi harta Pak, bukan lagi jabatan. Karena kalau beliau sahabat Ka'ab ini bilang saya ingin harta ya Rasulullah, 7 turunan 7 tanjakan itu kaya raya, nggak akan selesai. Tapi kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Itu dengan hati yang paling dalam. Ya Allah, aku ingin membersamaimu, berikanlah aku petunjuk ya Rasulullah supaya aku bisa membersamaimu di surga. Berarti dia minta surga yang paling tinggi. Apa surga yang paling tinggi? Namanya surga apa? Jannatul Firdaus. Kita membayangkan itu super VIP, kita surga paling bawahnya. Alhamdulillah ya saya pantas ya surga itu. Minta yang paling atas. Karena apa? Bukan masalah atasnya, tapi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sudah menyampaikan, fa'inni 'alaika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu aku atas permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud.
memperbanyak sholat. Maka Allah ini wujud kecintaan, pengen ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dulu para sahabat itu dalam keadaan yang susah, Pak. Di awal-awal masuknya Islam itu susah, tetapi hati mereka dihibur dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mubarakfuri itu pengarang kitab Rahikum Mahtum pernah menyampaikan dalam satu kisah tentang boikot, bagaimana Rasulullah dengan masyarakatnya, dengan umat muslim ketika itu diboikot selama berapa tahun? 3 tahun. Bahkan di situ disampaikan akala al-awraq, makan daun-daun kering. Jadi kalau ada daun tuh dimakan, saking susahnya. Tetapi mereka dengan kesusahan itu terhibur dengan adanya Rasulullah SAW. Kemudian mereka tenang dengan adanya hidayah iman dan Islam yang membujang dalam hati mereka. Jadi walaupun susah tetapi nggak susah. Nah, gimana sih Pak? Susah tapi nggak susah. Nah, ini saya kasih gambaran susah tapi nggak susah ya. Kita ini Allah, yang membuat hati kita susah itu bukan perkara masalahnya, tapi perkara bagaimana respon iman itu iman itu merespon dari masalah tersebut. Makanya sahabat Ali kan pernah menyampaikan begini, Pak. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan masalah berat, Pak, yakinlah bahwasanya keimanan itulah solusinya. Beliau menyampaikan begini, kalimatnya indah. Al-iman minas sabr bimangzilati ar-ra's minal jasad. Iman atas kesabaran itu ibaratkan kepala atas jasad. Adakah jasad yang hidup tanpa kepala? Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin ada jasad hidup tanpa kepala. Pun sama. Adakah orang yang mampu beriman dengan orang yang bersabar dengan kesabaran yang teguh, kecuali dia memiliki keimanan yang baik. Kalau keimanan yang baik, Pak, dia akan memiliki kesabaran yang luar biasa. Itulah yang akan kita temukan di sahabat-sahabat Rasulullah misalkan. Mereka yang merindukan surga dan dirindukan surga. Merindukan surga dan yang dirindukan surga. Mus'ab bin Umair, siapa nggak kenal Mus'ab bin Umair? Itu orang kaya-kayanya di Madinah, Pak. Orang kaya raya yang kalau pakai parfum itu semerbaknya itu bisa tercium aromanya berapa meter itu. Ketika beliau masuk Islam, orang tuanya nggak setuju, diboikot gitu. Jadi kalau mungkin sekarang ATM-nya dikosongkan, diblokir semua orang tuanya. Artinya kekayaannya diambil semuanya, dirampas semuanya dari anaknya Mus'ab bin Umair. Yang ketika beliau meninggal, bahkan kain kafannya saja nggak cukup. Jadi kalau ditarik ke atas menutup kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Dan gambaran sahabat. Siapa yang kita dengar lagi misalkan? Sahabat Amr bin Jamuh. Ini sahabat yang ini cocok nih kalau orang-orang yang umurnya sudah 60-70 tahun. Amr bin Jamuh itu saking paham tentang bagaimana keindahan surga, pengen mendapatkan kebaikan dari agama Islam itu, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa telat masuk Islam. Ya karena memang masuk Islamnya telat. Telatnya di sini berapa? Beliau sudah umur 60 tahun baru mengenal hidayah Islam, baru mengenal Islam. Baru merasakan halawahnya iman, nikmatnya iman itu kayak gimana. Makanya beliau ketika ada perang Badar itu beliau pengen ikut, pengen bergabung. Tapi anak-anaknya melarang. Bahkan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong jangan izinkan ayah kami ikut perang. Kakinya pincang, orangnya sepuh, orangnya sudah tua. Ya ibarat kata kalau di peperangan orang kayak gitu, Pak, sekali tebas juga wassalam. Tapi bukan masalah itu. Beliau pengen hadir untuk mendapatkan asy-syahadah, tapi tidak diizinkan. Akhirnya ketika datang perang Uhud, beliau datang ke sendiri kepada Rasulullah. Beliau pengen memohon, merengek-rengek supaya diizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyampaikan, ya Rasulullah, uridu an ata'al jannah bi'urjati hada. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan, dengan keikhlasan, dengan semangatnya yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah izinkan. Ketika sudah diizinkan, waduh senangnya luar biasa. Udah kayak bapak-bapak diizinkan sama istrinya ngopi, Pak. Ya, ngopi Bu ya, ngopi silakan ngopi. Wah senang, Pak. Ada yang hobi badminton,
boleh disiapkan sama istrinya raket. Waduh senang. Ini beda Pak, ini ke ghazwah, ini ke peperangan, ini menuju kematian. Makanya beliau senang sekali naik kuda itu. Bahkan dalam sirahnya disampaikan ketika melihat Uhud itu, anna asumu raihatal jannah, aku mencium aroma surga di balik gunung Uhud. Nah, itu Pak, gambaran orang-orang soleh betapa indahnya surga bahkan ketika mereka masih berada di atas bumi ini. Maka Allah, kalau kita melihat tadi Pak, ini sebelum kita masuk ke pembahasan surga Pak, kita ini pengen masuk surga, lalu kemudian kita merasa bahwasanya yang kita kerjakan ini sudah cukup untuk masuk surga. Ada nggak yang terpikir kayak gitu Pak? Ya, alhamdulillah Ustaz, saya sudah istiqomah subuh, saya sudah istiqomah sholat 5 waktu ke masjid ya. Maka kemudian di surah Al-Baqarah 214, ini hafid Quran, nanti kalau salah dibolehin ya. Allah SWT menyampaikan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matal ladina khalau min qablikum. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan di sini, am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannata, kamu masuk surga, walamma ya'tikum matal ladina khalau min qablikum, tapi kamu belum diuji seperti orang-orang terdahulu. Apa ujiannya? Massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Al-ba'sah itu kan mungkin dari finansialnya, diuji dengan finansial, yang diuji dengan dorok itu kesengsaraan yang luar biasa, bisa penyakit, bisa zulzilu sampai hati itu goncang. Pernahkah kita diuji dengan ujian seperti itu? Ujian yang sampai kita, ya Allah berat ini, ya Allah berat. Wa zulzilu. Bahkan ketika itu Rasul sering menyampaikan bahwasanya mereka mengatakan, yaqulu Rasul dengan orang-orang yang beriman, amanu ma'ahu mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba. Nah kita ini kalau ada masalah gitu, ya Allah kapan ini selesai, ya Allah kapan kau berikan aku solusi. Maka dijawab Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya apapun masalah kita Pak, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi ujian berat untuk mendapatkan kebaikan kita, ridha Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan dibayar mahal dengan surga Allah, dengan catatan kita bersabar, kita berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tangkap Pak, kenapa dulu para orang-orang soleh, para nabi itu ketika diuji, ujian itu seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Nah ini sudah bukan ujian yang kita masih bisa mengira-ngira adalah nanti jalan keluarnya ini itu. Ini sudah ketutup. Apa contohnya Pak? Kalau kita masih di bulan Muharram, salah satu kejadian Muharram yang kita jangan sampai lupa, ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun. Dikejar Fir'aun, depannya laut, belakangnya pasukan. Sudah. Ini kalau kita bayangkan kita di antara umatnya Nabi Musa, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan Pak? Inna lamudrakun, pasti kita akan mengatakan itu. Inna lamudrakun, nah sudahlah pasti kesusul nih, ya sudahlah mati kita, selesai kita, salam kita. Kalla, tapi lihat dengan keimanan yang tentunya seorang nabi memiliki itu. Nabi Musa menyampaikan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah yang akan ngasih petunjuk, jangan khawatir. Allah yang akan ngasih solusi, jangan khawatir. Maka terbelahlah lautan itu berapa. Itu nggak akan ada di pikiran kita. Maka pun sama dengan konsekuensi masalah apapun yang kita miliki saat ini, yang bahkan kita merasa tidak akan ada jalan keluarnya, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah yang akan ngasih petunjuk, jangan khawatir. Yang penting bagaimana takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka yang mendapatkan surga Allah tadi itu orang-orang yang diuji dengan ad-dharra, al-ba's, zulzilu. Nah, jadi kita jangan kemudian diuji sedikit saja udah cengeng orang-orang.
Saya kalau paling favorit saya nih Pak, dari para sahabat yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Kita mengenal Huzzafah, seorang sahabat Rasulullah yang ditangkap oleh Imperium Romawi, agamanya Nasrani, seorang raja Romawi. Itu Pak, dia ditangkap, kemudian ditawarkan kepada diri, kalau kamu mau bebas, kalau kamu mau bebas, bahkan separuh dari kerajaanku boleh kamu miliki, syaratnya tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan agama Muhammad. Maka dia mengatakan bahwasanya bahkan 1000 kali dari kerajaanmu kau tawarkan kepadaku, aku tidak akan berpindah dari agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa? Disalib, panah dia, tapi jangan mengenai tubuhnya, artinya pengen ditakut-takutin. Jadi dipanah tapi kena dengan pemanah yang jitu tentunya. Beliau sama sekali nggak bergeming, nggak ada ketakutan. Jadi dipanah kena samping untuk menakut-nakuti. Beliau tidak. Lalu ditawarkan lagi, bagaimana? Nggak mau meninggalkan agama Muhammad? Demi Allah tidak. Diancam dengan ancaman levelnya lebih tinggi lagi, bejana diisi minyak yang mendidih. Kemudian salah satu tawanan, salah satu pasukan perangnya, pasukannya beliau muslimin, dilemparkan ke bejana yang mendidih itu sampai melepuh kulitnya, sampai kelihatan tulangnya habis. Lalu beliau menangis. Siapa yang menangis Pak? Abdullah bin Huzzafah menangis. Rajanya merasa menang kan, takut kan takut kan gitu. Bagaimana? Engkau menangis, engkau takut, tinggalkan agama Muhammad, maka aku akan berikan separuh dari kerajaan. Jawabannya apa? Ini syurah tentunya kita sering mendengar, dan jangan sampai nggak pernah mendengar kisah ini Pak. Aku menangis bukan karena takut, aku menangis karena kenapa aku hanya punya satu nyawa yang kalau engkau masukkan ke bejana itu maka selesai sudah. Aku pengen punya nyawa sebanyak rambut yang ada di kepalaku. Gimana nggak putus asa itu rajanya? Oh, jadi kamu nggak takut? Jadi kamu bahkan bayangkan kalau seandainya dia punya nyawa yang sebanyak rambut di kepalanya dimasukkan ke dalam bejana, hidup lagi dimasukkan, itu lebih aku sukai daripada aku pindah dari agama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu putus asa Pak rajanya, mau disiksa macam apa lagi? Jawabannya seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, terakhir cium kepala saya, maka kamu akan bebaskan, kamu akan saya bebaskan. Lalu dia mengatakan bisyartin, dengan syarat aku akan cium kepala kamu, tapi jangan aku saja yang kamu bebaskan juga seluruh pasukanku. Akhirnya rajanya daripada malu kan dia sudah ngasih berbagai ujian, akhirnya dia, ya boleh, kamu akan saya bebaskan dengan seluruh pasukan. Dicium kepala raja Nasrani ini dan dia pulang. Disitulah Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya seluruh muslimin wajib mencium kepala Abdullah bin Huzzafah. Dia tahu apa yang dicari Pak? Ridha Allah, dan ridha Allah sil'atuhu ghaliyah wa sil'atullah jannah, dan surga Allah itu mahal. Maka kita perjuangkan dengan tentunya keimanan yang saat ini. Semoga Allah anugerahkan kita bisa istiqamah dalam beribadah, bisa istiqamah sholat subuh, bisa istiqamah dalam mendapatkan kebaikan agama kita. Tapi itu untuk muqaddimah supaya kita melihat bahwasanya inilah surga yang harus kita perjuangkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 62 amalan pembuka surga. Dalam buku ini Masya Allah luar biasa. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dengan ilmu, kemudian mengerjakan kewajiban Islam, menghafal Asmaul Husna, membaca Al-Quran dan mengamalkannya, berzikir. Yang ketujuh, memohon surga kepada Allah, taubat, puncak dari semua istighfar, beristighfar, menuntut ilmu, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, pergi ke masjid untuk beribadah. Yang ke-13, membangun masjid. 14, menjawab seruan muadzin. 15, berpuasa. 16, haji mabrur. 17, jihad. Ila akhir. Banyak. Nah, kalau kita membahas satu saja mungkin nggak selesai. Tapi nggak apa, kita bahas as-syahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, ada satu
kisah yang sebelum saya masuk ke syahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kunci masuk surga. Wahab bin Munabbih seorang ulama ditanya, bukankah miftahul jannah hiya la ilaha illallah? Siapa? Seorang ulama, Wahab bin Munabbih. Beliau menyampaikan, na'am. Tetapi miftahul jannah lahu asnan. Tetapi miftah kunci, mana kunci? Kunci itu ada giginya, ya. Setiap kita kunci ada giginya. Jadi kalau giginya nggak sesuai, maka pintu itu tidak mungkin terbuka. Nah, jadi kita jangan sampai mengatakan, oh, penting mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala, itu hadis sahih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi ada syurut di situ, barakallahu. Disampaikan Hasan Al-Basri juga pernah ditanya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Na'am, kata Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri. Tapi belum menyampaikan man qalaha wa adda haqqaha wa fardhaha. Tetapi kamu tunaikan dulu haknya la ilaha illallah itu wa fardhaha, dan kewajiban-kewajiban, baru kamu masuk surga. Kalau enggak, orang paling jahat sedunia pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, ibrah satu kisah, ya, burung beo. Kita tahu burung beo itu kalau dilatih ngomong, ya, kalau dilatih bicara, dia akan bisa mengucapkan apa yang dia dengar. Nah, ini beo ini dilatih untuk berzikir, la ilaha illallah. Mungkin ada burung-burung yang bisa berzikir, bisa dilatih. Dia mengucap la ilaha illallah, bismillah, assalamualaikum, la ilaha illallah. Ya, di akhir kisah itu disampaikan burung itu diterkam oleh kucing. Sang pemilik mengejar itu, wah nggak dapat, rupanya sudah sakaratul maut. Di saat sakaratul maut itu namanya burung yang nggak bisa lagi sudah ngomong la ilaha illallah. Yang dia bisa ucapkan dari burung tadi merintih, akhirnya mati dia. Maka kemudian sang pemilik mengatakan, ya Allah, aku takut, aku sudah mengucap la ilaha illallah untuk zikir, untuk ingatmu, tapi apakah nanti di akhir hayatku, di akhir hidupku, aku mampu mengucap itu? Dan dia menangis. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, kalimah la ilaha illallah itu butuh ilmu. Ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ada an-nafyu was-sabat, ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. La ilaha illallah, kita menetapkan bahwasanya sesembahan kita yang patut kita sembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah SWT. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa, enggak mudah, enggak mudah yang sesimpel kita bayangkan. Kadang-kadang kita ini kalau susah, kalau kita ada masalah, itu yang diingat si fulan bisa bantu saya enggak ya? Saya bisa pinjam uang si fulan. Mungkin betul kita merefleksikan, tapi kenapa kita tidak bermunajat dulu, meminta pertolongan kepada Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Kita sholat dulu, kita minta pertolongan kepada Allah. Adapun nanti niat kita pinjam si fulan, minta tolong kepada fulan, silahkan. Ya, kita muamalah bainan nas. Tapi ingat Allah dulu, minta tolong kepada Allah dulu. Dulu ada seorang perdana menteri dari Turki. Itu beliau punya sahabat Syekh Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar. Maka perdana menteri ini mendatangi sahabatnya. Besok aku akan menghadap khalifah, besok aku akan menghadap raja, besok aku akan menghadap presiden. Alakal hajah, apa kamu minta sesuatu, ada hajat, nanti akan saya sampaikan. Lihat orang soleh ini menjawab, Pak, nanti malam saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alakal hajah, kamu butuh apa? Aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Saya langsung perdana menteri tadi malu, Pak. Ya Allah, iya ya. Ya Allah, siapakah orang yang paling capek di dunia ini, Pak? Orang yang paling capek di dunia ini adalah orang yang beriktimat kepada makhluk. Dia bersandarnya kepada makhluk. Kalau pengen apa, saya tahu si fulan, saya kenal, saya punya backingan si fulan, saya punya kenalan orang kaya. Lihat,
Nafyun, kita meniadakan sesembahan selain Allah dan kita menetapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini sesederhana bahwasanya kalau misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, kalimat la ilaha, fa'lam dengan ilmu, ketahuilah dengan ilmu, pelajari dengan ilmu. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah menyampaikan bahwasanya siapa yang meninggal dan dia memahami betul kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Paham di sini seperti yang kita pahami, Pak. Insyaallah kita disebut paham nih. Karena ketika kita mengucap la ilaha illallah, kita tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kita sholat wajib, kita zakat, kita siam, kewajiban-kewajiban dari Allah. Itu berarti kita paham konsekuensinya. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan konsekuensinya. Kalau dia enggak sholat karena dia malas, maka dia darajatul munafiqin. Ya, dia sholat tapi tidak, dia tidak sholat karena malas. Makanya saya tanya, Pak, ini kalau orang bunuh diri Muslim itu kita sholati, kita kafani selayaknya jenazah Muslim atau tidak? Halo, Pak. Wah, ada yang bunuh diri. Alhamdulillah, jangan sampai ya di komplek ini ada yang bunuh diri. Ya sudah, kuburkan saja. Nggak usah disolati, nggak usah dimandikan, nggak usah dikuburkan dia, nggak usah disolati. Maka salah. Orang Muslim yang meninggal, ini jumhur ulama mengatakan dia tetap dikatakan Muslim selama dia tidak mengatakan bahwasanya bunuh diri itu adalah perbuatan yang halal. Kalau dia mengatakan bunuh diri boleh, kalau dalam Islam murtad ya. Tapi kalau dia pernah dengar ada berita ada anak SD bunuh diri, pernah ada di berita itu? No, ya Allah, saya dengar pengen nangis ya. Minta gambar, buku gambar sama alat-alat menggambar sama ibunya. Ibunya nggak punya duit, akhirnya apa? Dia gantung diri. Nah, dia menulis surat pada ibu, maaf kalau aku selama ini menyusahkan ibu, maaf ya Allah, saya pengen nangis. Anak kecil ya nggak mengetahui apa, bunuh diri. Nah, sekarang ini banyak orang-orang putus asa bunuh diri. Tapi kalau dia dalam hadis yang panjang Rasul menyampaikan man qatala nafsahu bi hadidin, dia menancapkan tubuhnya dengan besi, kalau sekarang mungkin bunuh diri dengan pisau, dengan gunting, maka nanti di akhirat kelak di neraka kelak dia akan mengulang-ulang itu khalidan mukhalladan. Kan di situ hadisnya ya. Siapa yang kemudian dia yasrabu as-summa, dia minum racun, maka nanti di neraka kelak dia akan minum berulang-ulang dengan api neraka, dengan minuman neraka. Khalidan mukhalladan. Siapa yang kemudian dia naik ke tempat yang tinggi di gedung dan dia loncat, tapi ketika dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia seorang muslim, dia wajib mendapatkan kebaikan dari disolati juga. Meskipun Rasulullah dalam riwayat pernah menyampaikan ana la usolli alaihi, aku tidak mensolatinya, tapi para sahabat mensolati orang. Jadi khalidan mukhalladan di sini dia sebagai muslim, tapi kemudian dia mendapatkan dosa yang besar dan dia mendapatkan siksa yang lama. Selama dia tidak meyakini bahwasanya bunuh diri itu halal. Orang nggak sholat ya, dan kita doakan hidayah kepada tetangga kita, kerabat kita yang nggak sholat. Selama dia tidak meyakini bahwasanya nggak apa-apa kok nggak sholat, ya, nggak apa-apa kok nggak sholat, nggak dosa nggak sholat, nah itu murtad, itu murtad. Tapi dia meyakini sholat itu wajib. Kalau nggak sholat mendapatkan apa? Dosa besar. Tapi dia malas, maka dia akan mendapatkan apa? Iqab, ya, tetapi dia tidak mukhallad dan dia tidak abadi neraka. Ini baru apa nih, belum yang lainnya. Ada al-yaqin, ada al-qabul. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kita ini kalau beli cireng, beli buku, beli barang-barang itu dapat. Tapi kalau beli buku ini insya Allah mudah. Buka Shopee sekarang banyak ini. Jadi biasakan di rak-rak kita itu dipenuhi buku-buku. Oh, ada kajian ini, bahas kitab ini. Murah, di sini nggak nyampe 50.000 buku seperti itu, betul ya? Nggak nyampe. Beli nasi goreng itu udah langsung habis. Buku insya Allah kita akan bisa baca. Ya, nanti bisa diperdalam sendiri tentang amalan pembuka pintu surga pengarangnya Abdullah bin Ali Jusaim. Saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini. Baik, kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Mungkin dari para jemaah, Bapak Ibu yang ada di samping yang melakukan pada saat Islam. Mungkin dari jemaah, dari ibu yang melakukannya, kalau katakan mungkin tidak biarkan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kita istiqomah di jalan ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini mempermudah jalan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi man salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita dengan ilmu yang kita mencoba memahami kemudian mengamalkan, insyaallah. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nasta'udzukum fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada saat sholat nanti ada sarapan di depan hadapan masjid. Sehat alhamdulillah. Saudara, assalamualaikum. Ada sarapan ya, jazakallah. Ada bubur. Saya pernah ke bawah itu yang waktu saya ngisi gimana ke bawah ke rumah. Ya, sekarang.
Iya, hari di sini lagi buat besok.